Halo guys, balik lagi di channel gue MDJVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Elise chapter 321. Yang di sini kita udah selesai melihat pertarungan seru nih, pertarungan hebat antara Kaiden melawan Andre serta dua orang lainnya yang hanya menontonin di awal ya. Di awal tapi akhirnya ikut bertarung. Tapi untungnya digagalin sama ada Gestella karena kondisi si Kaiden di sini udah sangat-sangat nggak bisa bertarung ya, udah lemes lah ya, udah babak belur. Apalagi Andre juga udah nggak bisa bergerak. Di sini mereka sama-sama saling saling tak berdaya, asik. Nah terus ketika Kaiden udah mulai nggak bisa bertarung, barulah dua orang ini mulai menyerang si Kaiden, tapi digagalkan sama si siapa tuh namanya, si Pluton sama Catherine. Nah dan si Pluton Catherine ini untungnya nih dia bisa beberapa sementara sih ya, meskipun tidak bisa menandingi dari si dua orang peringkat dunia lainnya, tapi bisa mengulur waktu sampai Gestella datang. Ya kemungkinan menurut gue sebenarnya Gestella udah datang, cuman masih kayak pantau aja ya. Biasalah namanya juga si Ayang. Si siapa tuh Gestella kan suka sama Kaiden, makanya di sini dia kayak sebenarnya ya kayak malu-malu buat nolongin Kaiden. Ini mungkin permintaan dari Jinwoo kali ya, dia kayaknya nggak mungkin seorang Gestella mau tiba-tiba nolongin Kaiden gitu aja ya, meskipun ada keinginan. Nah tapi kan egoisnya itu kan sangat tinggi. Nah, di sini si Andre ujung-ujungnya juga mati guys ternyata. Nah tapi bukan sama Kaiden. Nah di sini ternyata matinya sama si dua orang yang situ. Tapi sebelum itu kita akan lanjut ke Kaiden dulu. Nah di sini Kaiden udah keluar kekuatannya. Nah kemungkinan nanti ke depannya tuh, si Kaiden pas ngelawan dua orang ini dia bakalan pasti menang sih menurut gue 100%. Kenapa? Karena Kaiden di setiap pertemuan itu selalu upgrade diri dia. Dia kayak udah tahu, oh gue harusnya seperti ini, gue harusnya punya jurus ini, punya kekuatan ini. Nah di sini dia udah melihat kekuatan tiga orang ini yang keroyok Kaiden. Ya berarti kedepannya kalau ngelawan lagi dia udah disiapin semua ya. Ya kita denger kan waktu si dua orang ini sama Andre di mundurin diri di pertarungannya karena ada Gestella. Nah di sini Kaiden teriak tuh kalau dia ke pertarungan selanjutnya bisa mengatasi mereka. Nah kita lanjut ke Andre. Nah di sini si Andre dibawalah sama si dua orang ini ya, yang ternyata malah dihianatin guys, dihianatin ya gitu. Akhirnya si Andre ini dibawa dan si Andre ini ternyata malah mau dijadiin objek percobaan, yang berarti si dua orang peringkat di dunia ini mau gali kekuatannya si Andre guys sama si Astra. Andre ini udah dapat kekuatan baru ya, kekuatan yang dimana dia sama Astra saling kekuatan dia tuh sama Astra digabung lah ya. Nah menurut gua di sini tuh si Kaiden ya, menurut gua si Andre ini udah gak bisa bertugas lagi, dan gua nggak tahu dibunuh atau enggak. Tapi karena dia sendiri bilang mau bawa si Andre tanpa dibunuh, mungkin hanya kritis aja ya, karena kan dia mau menggali kekuatannya, atau dia miliki anggota yang bisa mengingat seluruh teknik di dalam Andre. Antara itu ya, antara kritis atau emang dihilangkan nyawanya ya. Kan dia bilang dia hanya butuh otaknya dong ya, kepalanya dia. Nah nanti kita akan lihat ke depannya. Tapi kalau di sini sampai Andre meninggal, apakah nanti Frame akan diam aja? Enggak, sepertinya apa ya, seperti nggak akan diam aja ya. Tapi nggak mungkin dia asal nuduh kalau Kaiden lah yang ngebunuh. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ada saksi di situ, ada si Pluton, ada Catherine, terus ada Gestella ya kan, yang si saksi bahwa bukan Kaiden lah yang ngebunuh si Andre ini ya, atau ngabisin Andre. Ternyata ada dua anggota lainnya. Nah kemungkinan si Frame ini bisa jadi bakalan temenan sama si Kaiden ya, karena nggak terima kalau anggotanya itu dibantai atau dibunuh sama si dua orang ini tuh ya, yang
bawa si Andre. Menurut gue begitu sih guys. Menurut gue bisa jadi ini, karena si Frame ini kan dari awal kan nggak ada niatan buat ngelawan Kaiden. Maksudnya tuh nggak ada buat permusuhan lah sama Kaiden. Cuman yang ada niatan tuh cuma Andre doang. Dan murid-murid Frame pun yang dilatih sama Frame pun itu udah temenan sama Jiwo guys. Nah, kalau menurut gua di sini Frame kedepannya bakalan bisa jadi aliansi. Apalagi Supri dan 2 orang anggota peringkat dunia lainnya yang ada di dalam situ, itu sebenarnya sih nggak ada masalah sama Kaiden ya. Ya mereka tuh kayak ya udah gitu, maksudnya nggak apa namanya nggak sebenci dan segedek kayak si Andre yang emang benar-benar pengen ngebunuh Kaiden. Dan dia tuh nggak kayak emang ngurus anggota Frame. Nah, menurut gua di sini kedepannya tuh dia bakal jadi aliansi, maksudnya jadi temenan ya, nggak jadi aliansi ya, jadi temenan aja guys. Ya berarti nanti ada musuh-musuh barunya lagi nih untuk melawan si Kaiden ya. Apalagi 2 orang yang kabur itu tuh, takutnya nanti dia mengambil kekuatan dari Andre sama Astra dan digabungin malah makin kuat. Nah di sini nih, ini bisa jadi puncak ngelawannya si Kaiden. Kaiden kan bilang waktu itu dia bakal bisa membunuh si 2 orang ini ketika pertarungan lagi nanti, karena udah tahu teknik-tekniknya. Nah bisa jadi si 2 orang ini bakal menguasai teknik baru guys, yang dimana ternyata Kaiden bakalan lawannya abis-abisan lagi nih, imbang lagi ngelawan mereka berdua, karena si 2 orang ini udah punya kekuatan baru lagi ya. Kaiden juga punya, makanya itu kan gue bilang kalau Kaiden punya kekuatan baru, nantinya ningkatin kekuatannya karena ngelawan 2 orang ini dalam keadaan kemampuannya masih sama yang dulu, pasti 2 orang ini bakal kalah, bakalan mati. Tapi kalau 2 orang ini upgrade diri dan kekuatannya itu mengambil kekuatan dari Andre dan Astro, ya dipastikan Kaiden juga bakal sulit guys ngelawan dia ya. 1 lawan 2, bayangin kita sekarang ngandelin Pluton sama Catherine. Pluton itu sama Catherine udah nggak ada apa-apa ya di pas ngelawan mereka guys, kayak diayam-ayamin aja gitu ya, nggak bisa benar-benar menimbangin mereka kalau menurut gue gitu guys. Jadi ya kalau lo Stella untuk ngebantu, kayaknya dia akan ngebantu di akhir-akhir pas lagi si Kaiden kayak udah benar-benar nggak bisa ngelawan atau udah terpojok, paling gitu. Oke ya, kita selesai. Kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, website, UX, UI, aplikasi, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada cara-caranya ya guys ya, dari cara belajarnya, terus gimana cara menghasilkan uang ya. Jadi bukan hanya belajar soal desain, tapi gimana caranya dari desain kita bisa menghasilkan uang di mana aja, kapan aja ya. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gua, dan sampai jumpa lagi di next video.